Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Inisa dengan NIM 221250018. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas MPI 3A. Adanya video ini saya ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Saya dari salah satu anggota kelompok 6 dengan tema pendekatan perencanaan pendidikan. Seperti yang sudah ada di dalam PPT saya, bahwa pendekatan perencanaan pendidikan adalah titik tolak atau sudut pandang yang digunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan dengan adanya langkah-langkah kegiatan yang sistematis guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi maksudnya perencanaan pendidikan itu suatu proses dalam perumusan kebijaksanaan suatu instrumen dan teknik dalam penentuan prioritas dan bagian integral dari perencanaan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa, serta merupakan jembatan penghubung antara harapan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun menurut Kahar, Usman, dan Nadirin, pendekatan merupakan serangkaian asumsi dalam memecahkan berbagai masalah yang saling berkaitan. Pendekatan pendidikan juga berfungsi mendeskripsikan hakikat yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya di sini apa saja sih pendekatan dalam perencanaan? Yang pertama yaitu ada komprehensif rasional, inkremental, mixed scanning, advokasi, dan strategis. Yang pertama yaitu ada komprehensif rasional. Menurut Hoogerwerf, komprehensif rasional adalah salah satu analisis dari sudut hasil atau dampak yang memiliki maksud bahwa proses perumusan kebijakan publik itu akan membuahkan hasil atau dampak yang baik jika didasarkan atas proses pemikiran yang rasional, yang didukung oleh data atau informasi yang lengkap. Penganalisisan dilakukan dengan teliti, cermat, dan detail dengan memanfaatkan sejumlah besar data atau informasi yang harus dikumpulkan hingga membuahkan hasil dalam bentuk keputusan atau kebijakan yang memberi dampak positif. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat diartikan juga bahwa komprehensif rasional berpandang baik buruknya hasil yang akan dicapai dari perumusan kebijakan publik harus mendasarkan pada pemikiran yang rasional atau sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan kemampuan yang dimiliki. Analisis yang dilakukan harus memiliki data atau informasi yang lengkap, sehingga dalam analisisnya tidak memiliki cacat atau mencapai kesempurnaan tanpa kesalahan. Selanjutnya yang bagian kedua yaitu ada inkremental. Inkremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintahan di masa lalu, dengan halnya menambahkan atau merubahnya sedikit demi sedikit. Model inkremental juga disebut dengan model tambal sulam, yang dimana metode pengambilan kebijakan model ini memiliki konsep berbeda jauh dengan model komprehensif rasional yang menjabarkan masalah secara detail dan membutuhkan analisa yang cermat dan teliti. Seperti namanya model tambal sulam, model inkremental ini sama seperti sistem tambal sulam, yang dimana perubahannya dilakukan dengan mengotak-atik memperbaiki bagian yang mengalami permasalahan. Sebuah kebijakan dikatakan sudah dianalisis jika sudah diotak-atik, sudah dilakukan perubahan sedikit tanpa harus melihat atau meneliti permasalahan dan alternatif kebijakan yang akan digunakan secara mendalam. Yang ketiga yaitu ada model mixed scanning. Model ini merupakan model yang menggabungkan antara model rasional dengan model inkremental. Tokoh dari model ini adalah Amitai Etzioni pada tahun 1967. Amitai Etzioni menawarkan teori lain yang mencoba menengahi kedua kecenderungan ekstrem antara model komprehensif dengan model inkremental. Teori itu dikenal dengan teori pandangan sekilas campuran. Dengan mixed scanning, mungkin kita akan kehilangan daerah-daerah yang hanya mungkin dapat dijangkau dengan menggunakan satu kamera yang secara detail dapat menjelaskan permasalahannya, tetapi yang ini jelas sedikit berbeda dengan inkrementalisme yang secara nyata akan melewatkan bagian-bagian yang akan biasa menimbulkan masalah di daerah-daerah yang tidak dikenali.
Selanjutnya yang ke bagian keempat yaitu ada advokasi. Menurut KBBI, advokasi adalah istilah pembelaan. Jadi secara bahasa advokasi artinya membela. Biasanya advokasi dilakukan manakala ada suatu kondisi yang tidak menunjukkan keberpihakan orang yang bermasalah dalam mengakses suatu layanan tertentu. Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan untuk memengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Proses advokasi ini sangat penting bagi para peneliti dalam mengkomunikasikan hasil kajian dan isu-isu penting. Dilakukan dengan perencanaan strategis dengan target utama adalah mengambil kebijakan dan korporasi. Keterampilan advokasi merupakan sebuah ilmu dan seni yang tentunya sangat dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi tim peneliti. Peningkatan keterampilan komunikasi dapat membantu tim untuk meningkatkan kinerja khususnya dalam melakukan advokasi. Yang terakhir yaitu ada strategis. Strategis adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan lokasi yang baik. Kepentingan strategis itu sendiri adalah baik letaknya. Strategis juga dapat diartikan sebagai berhubungan bertalian dan berdasarkan strategi. Istilah ini juga digunakan di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya yang bagian A yaitu pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan. Menurut Awe Guru G, pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan ditunjukkan untuk mengarahkan kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja. Sedangkan menurut Martin, pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan mengutamakan adanya keterkaitan antara lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan akan tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan. Implikasi pendekatan ini terhadap perencanaan pendidikan adalah bahwa pendidikan yang direncanakan harus diorientasikan pada pekerjaan yang mungkin diperlukan di pasar kerja. Pendekatan kebutuhan ketenaga kerja dalam perencanaan pendidikan harus dapat menjamin setiap lulusan dapat terjun ke masyarakat dengan kemampuan untuk menjadi pekerja yang produktif. Pendidikan ketenagakerjaan ini sering dipergunakan oleh negara-negara yang sudah berkembang ataupun negara yang teknologinya sudah maju, di mana setiap waktu diperlukan jenis keahlian yang baru. Ahli teknologi modern dengan menciptakan teori-teori dan sistem yang baru dengan sendirinya mendorong teknologi untuk berkembang secara pesat, dan hal ini menyebabkan pula timbulnya kebutuhan akan tenaga kerja dari jenis yang baru untuk menangani atau mengolahnya. Selanjutnya yang bagian B yaitu pendekatan pengembangan sumber daya manusia atau sering kita singkat dengan SDM. Pengertian dari pendekatan sumber daya manusia adalah konsep manajemen yang menilai bahwa peningkatan performa dan juga motivasi dari tenaga kerja bisa terjadi ketika seluruh kebutuhan dari tenaga kerja sudah bisa terpenuhi dengan baik dan tenaga kerja merasa bahwa imbalan yang didapatkannya sudah setimpal dengan pengorbanan yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya di sini ada beberapa pendekatan dalam pengembangan SDM. Metode pendekatan SDM yang pertama yaitu pendekatan mekanis, pendekatan paternalis, dan pendekatan sistem sosial. Yang pertama yaitu pendekatan mekanis. Pendekatan mekanis adalah tenaga manusia yang dapat tergantikan dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Penggantian tersebut berdasarkan pertimbangan efektivitas kemanusiaan, ekonomi, serta kemampuan yang lebih baik dan juga lebih besar. Yang bagian kedua yaitu ada pendekatan paternalisme. Pendekatan paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Dan yang terakhir yaitu pendekatan sosial. Pendekatan sosial adalah pendekatan yang dilakukan di dalam rangka menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya yang bagian B yaitu ada pendekatan efisiensi biaya. Pendekatan efisiensi biaya adalah proses menekan anggaran pengeluaran untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Efisiensi biaya pun menjadi salah satu variabel penting dalam dunia berbisnis. Sedangkan menurut Guru G pada tahun 1972, pendekatan efisiensi biaya ini mengandung pengertian yaitu penentuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil, keuntungan atau efektivitas yang akan diperoleh. Pendekatan efisiensi juga mempunyai kelebihan yang pertama yaitu perencanaan pendidikan yang disusun akan mempunyai aspek fungsional dan keuntungan ekonomis, sehingga bentuk-bentuk layanan pendidikan yang dianggap kurang produktif bisa ditiadakan
diadakan melalui pendekatan efisiensi biaya. Dan yang kedua yaitu pendekatan ini selalu memilih alternatif yang menghasilkan keuntungan lebih banyak daripada biaya yang dikeluarkan. Sedangkan kelemahan pendekatan efisiensi biaya yang pertama yaitu akan mengalami kesulitan dalam menentukan secara pasti biaya dan keuntungan dari layanan pendidikan, terlebih apabila digunakan mengukur keuntungan untuk periode atau masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu sangat sulit untuk mengukur secara pasti atau menghitung keuntungan yang dihasilkan oleh seseorang dalam lapangan pekerjaan yang dikaitkan dengan layanan pendidikan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pendekatan ini mengabaikan hubungan antara penghasilan seseorang dengan faktor internal individu, misalnya motivasi, disiplin nurani, kelas sosial, orientasi hidup individu, dan sejenisnya. Pendekatan ini hanya melihat hubungan antara tingkat pendidikan dengan penghasilan. Dan yang keempat yaitu perbedaan pendapat seseorang sebenarnya tidak semata-mata menunjukkan kemampuan produktivitas individual, tetapi ada faktor lain yang ikut menentukan. Selanjutnya yang bagian D yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Di pendekatan sistem ini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Dan yang kedua mengenali sistem lingkungan. Yang ketiga mengidentifikasi subsistem perusahaan. Dan langkah yang keempat yaitu bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Nah, di bagian slide ini ada sebuah pertanyaan, mengapa perlu adanya pendekatan sistem? Jawabannya yaitu pendekatan sistem diperlukan apabila kita menghadapi suatu masalah yang kompleks sehingga diperlukan analisa terhadap permasalahan tadi untuk memahami hubungan bagian dengan bagian lain dalam masalah tersebut serta keterkaitan antara masalah tersebut dengan masalah yang lainnya. Dan pertanyaan yang kedua yaitu mengapa kita harus menggunakan pendekatan sistem? Jawabannya yaitu melalui pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Pendekatan sistem juga dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Pendekatan sistem dapat memberikan umpan balik. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis sistem. Yang pertama itu sistem alami, kedua sistem dinamis dan statis, ketiga sistem kepastian dan kemungkinan, keempat sistem tertutup dan terbuka, dan yang terakhir yaitu sistem luar dan dalam. Yang pertama yaitu ada sistem alami. Sistem alami merupakan sistem yang tumbuh dari proses alami yang dirancang atau tercipta dari interaksi manusia untuk mencapai tujuan akhir. Contohnya seperti sistem rekrutmen staf atau program penyusunan kepegawaian. Dan yang kedua yaitu sistem dinamis dan statis. Sistem dinamis adalah sistem yang terus-menerus berubah dan diubah oleh lingkungannya. Contohnya seperti aktivitas kerja dan perkembangan teknologi. Sistem statis adalah sistem yang tidak mengalami perubahan terhadap lingkungannya. Yang nomor ketiga yaitu sistem kepastian dan kemungkinan. Sistem kepastian adalah sistem yang mudah diduga secara tepat. Sistem kemungkinan adalah sistem yang dalam pelaksanaan tidak pasti dan sulit untuk diprediksi proses keperawatan. Yang nomor 4 yaitu sistem tertutup dan terbuka. Yang pertama yaitu sistem tertutup. Maksud dari sistem ini yaitu hubungan yang tetap di antara komponen sistem. Tidak ada hubungan timbal balik dengan lingkungan sistem. Dan yang kedua yaitu sistem terbuka. Maksud dari sistem ini yaitu hubungan yang berinteraksi dengan lingkungannya. Adanya proses pertukaran yang saling mempengaruhi dan berulang yang mengarahkan sistem kepada keseimbangan dinamis. Berorientasi kepada tujuan dan komponen berhubungan erat secara dinamis, sistem keseluruhan mampu berkembang tumbuh dan beradaptasi. Yang terakhir yaitu sistem luar dan dalam. Sistem luar merupakan sistem sosial yang terdiri dari perilaku yang ditentukan oleh struktur organisasi formal. Sedangkan sistem dalam merupakan sistem sosial internal terdiri dari perilaku yang tumbuh dari interaksi antara persyaratan formal dan kebutuhan. Selanjutnya yang bagian E yaitu pendekatan rate of return. Pendekatan ini merupakan metode penilaian investasi yang berusaha menunjukkan rasio atau perbandingan antar keuntungan neto tahunan terhadap nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba, baik diperhitungkan dengan nilai investasi maupun dengan rata-rata investasi.
Rate of return juga disebut sebagai tingkat pengembalian. Maksudnya yaitu ukuran laba atau keuntungan yang digunakan sebagai persentase investasi dalam bidang keuangan atau definisi lainnya. Menurut Lexon, rate of return merupakan keuntungan dari investasi yang dinyatakan dalam persentase tahunan. Adapun fungsi utama dari rate of return yakni untuk mengukur peningkatan jumlah aset. Jika nilai awalnya 0, maka tidak ada tingkatan pengembalian yang dapat dihitung. Untuk itu, berikut berbagai fungsi rate of return sebagai berikut. Yang pertama yaitu rate of return berfungsi sebagai bahan pertimbangan. Maksudnya jika seseorang hendak menabung atau melakukan deposito di bank, dalam hal ini rate of return digunakan untuk memperkirakan keuntungan yang didapatkan. Yang kedua yaitu di perusahaan. Rate of return digunakan untuk menganalisa kinerja atau tingkat pertumbuhan finansial pada perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu dalam investasi kena pajak. Investor umumnya akan mencari tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan melakukan perhitungan tingkat pengembalian setelah pajak. Dan yang terakhir yaitu pada permainan poker online. Rate of return ini sering digunakan untuk menganalisa kinerja lawan pemain. Rate of return juga memiliki faktor yang mempengaruhi pengembalian sebelum perhitungan terakhir dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah pengembalian saham. Faktor pertama yang mempengaruhi rate of return adalah jumlah saham yang dibeli. Hal ini dikarenakan akan berpengaruh pada jumlah poin dan nilai awal saham tersebut. Nilai awal ini nantinya akan digunakan dalam perhitungan akhir. Dan yang kedua yaitu nilai awal dan harga. Nilai awal dan harga pengembalian saham juga menjadi faktor yang mempengaruhi rate of return. Misalnya seseorang membeli 100 lembar saham dengan harga awal 10, maka nilai awalnya menjadi 100 lembar kali 10 sama dengan 1000. Nilai awal ini nantinya akan digunakan dalam pembagian rumus di rate of return sehingga besar dan pengaruhnya. Dalam hal ini tidak berlaku jika nilai awalnya 0 karena tidak akan ada pengembalian yang dapat dihitung karena jumlahnya akan tetap 0. Yang ketiga yaitu dividen tunai. Biasanya pemegang saham akan mengumpulkan dividen tunai per sahamnya untuk mendapatkan nilai akhir yang lebih menguntungkan. Hal ini dilakukan guna menghindari kerugian akibat harga saham yang per poinnya selalu mengalami penurunan. Dan yang terakhir yaitu mata uang. Mata uang juga menjadi faktor yang mempengaruhi rate of return. Pasalnya mata uang yang digunakan sebagai ukuran juga memiliki pengaruh pada rate of return. Misalnya ada seseorang yang membeli saham dalam bentuk mata uang dolar, lalu orang tersebut mengkonversikannya ke dalam bentuk mata uang yen. Kemudian nilai mata uang yen ini nantinya akan mengalami peningkatan sekian persen dalam 1 dolarnya. Hal ini dapat dipastikan keuntungannya akan lebih banyak. Selanjutnya di sini ada macam-macam rate of return. Yang pertama yaitu average rate of return. Rate of return ini merupakan metode penilaian investasi yang berusaha menunjukkan rasio atau perbandingan antar keuntungan neto tahunan terhadap nilai investasi yang diperlakukan untuk memperoleh laba diperhitungkan dengan nilai investasi maupun dengan rata-rata investasi. Dan yang bagian kedua yaitu internal rate of return. Internal rate of return merupakan tingkat diskonto yang menjadikan sama antara persen value dari penerimaan kas dan dari nilai investasi diskon tingkat diskonto yang menunjukkan net present value atau sama besarnya dengan 0. Dan yang bagian F yaitu ada pendekatan kebutuhan sosial. Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan kebutuhan sosial oleh para ahli disebut juga sebagai pendekatan yang bersifat tradisional karena fokus atau tujuan yang hendak dicapai dalam pendekatan kebutuhan sosial ini lebih menekankan pada yang pertama itu tercapainya pemenuhan kebutuhan atau tuntutan seluruh individu terhadap layanan pendidikan dasar, dan yang kedua yaitu pemberian layanan pembelajaran untuk membebaskan populasi usia sekolah dari tuna aksara. Dan yang ketiga yaitu pemberian layanan pendidikan untuk membebaskan rakyat dari rasa ketakutan dari penjajahan, dari kebodohan, dan dari kemiskinan. Oleh karena itu, pendekatan kebutuhan sosial ini biasanya dilaksanakan pada negara-negara yang baru meraih kemerdekaan dari penjajahan dengan kondisi masyarakat pribumi yang terbelakang pendidikannya dan kondisi sosial ekonominya.
Selanjutnya yang bagian G yaitu ada pendekatan integratif. Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan integratif dianggap sebagai pendekatan yang lebih lengkap dan relatif lebih baik daripada keenam pendekatan di atas. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan sistematik atau pendekatan sinergik. Di antara ciri atau karakteristik pendekatan integratif adalah bahwa perencanaan pendidikan yang disusun berdasarkan pada yang pertama yaitu keterpaduan orientasi dan kepentingan terhadap pengembangan individu dan pengembangan sosial. Dan yang kedua yaitu keterpaduan antara pemenuhan kebutuhan ketenaga kerjaan yang bersifat pragmatis dan juga mempersiapkan pengembangan kualitas akademik bersifat idealis untuk mempersiapkan studi lebih lanjut lagi. Mungkin hanya itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.